Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah, kita bersyukur karena sampai detik ini kita sekalian insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Dan insya Allah juga kita semuanya dalam keadaan diberikan hidayah. Kalau kita sudah diberikan hidayah oleh Allah, kita supaya tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh hidayah tersebut. Karena hidayah Allah itu datangnya tiba-tiba, lepasnya hidayah itu juga tanpa kita sadari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di mana saja berada, kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, diberikan oleh Allah, diberikan jadi orang iman, jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ini merupakan nikmat yang pol, banyak nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, termasuk diantaranya nikmat sehat, nikmat waras, nikmat banyak sekali rezeki, baik rezeki secara finansial maupun secara kesenangan batin, maupun rezeki-rezeki yang lain. Tapi di antara rezeki pemberian dari Allah, ada pemberian yang sangat pol sekali nilainya, yaitu kita hidup sekali terpilih oleh Allah menjadi orang iman, terpilih oleh Allah dijadikan orang yang bertakwa kepada Allah. Melalui kita beragama Islam, kemudian dari Islam tersebut kita menjadi orang yang beriman, dari orang yang beriman kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah di mana saja berada, kalau kita sudah mendapatkan hidayah tersebut, berarti hidup kita termasuk tergolong orang yang beruntung. Di dunianya beruntung, di akhiratnya juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Di dunianya kita mendapatkan rahmat dari Allah, di dunianya kita mendapatkan pertolongan dari Allah, di akhiratnya kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi, yaitu mendapatkan imbalan berupa surga. Surga adalah tempatnya segala kenikmatan, tempatnya segala kebahagiaan yang pol dan kekal abadi selama-lamanya. Kalau kita di dunia ini bisa merasakan kenikmatan dari Allah, nikmat apa saja, baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar, baik nikmat kesenangan batin maupun kesenangan lahir yang begitu banyak, yang begitu luas nilainya, ya, dibanding dengan nikmat yang satu ini masih kalah. Karena apa? Karena nikmat dunia ini ada batasnya. Kita bisa merasakan makanan yang nikmat, kita bisa merasakan minuman yang lezat, kita bisa menikmati keindahan-keindahan alam,
Seperti pada saat ini kita berada di Taman Lebah, menikmati keindahan alam ciptaan Allah. Banyak udara yang sangat bagus, udara yang segar, dan banyak sekali kenikmatan yang ada di dunia. Kalau kita menghitung nggak bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Muhammad, apabila kau mencoba nikmat yang telah kuberikan kau hitung, maka la tuhsuha, tidak akan bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Kembali lagi, nikmat dunia itu ada batasnya. Ya, batasnya adalah umur, usia. Kalau usia seperti kita, ya, kita masih bisa menikmati secara maksimal. Tapi kalau sudah usia 70 tahun ke atas, masuk 80 tahun, masuk lagi 90 tahun, masuk lagi 100 tahun, itu nikmat semakin lama semakin berkurang. Ya, ditandai dengan diri kita, dari badan kita yang dulunya kuat menjadi lemah, dari gigi kita yang penuh ditandai dengan sudah banyak yang tanggal, dari penglihatan kita yang dulu masih awas, masih bisa melihat barang yang kecil-kecil, sekarang sudah tidak bisa lagi. Dari jalan kita yang tegak, jalan kita yang gagah, tandai dengan sudah mulai jalannya sudah pelan-pelan. Ada yang pincang, ada yang nggak bisa jalan. Dari kulit yang dulu halus menjadi keriput. Dari rambut yang hitam menjadi putih. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sudah tidak maksimal, sudah berkurang. Makanan yang dulu kita bebas makan, dengan adanya usia, tambah usia, maka makanan kita nggak bisa seperti dulu, dibatasi. Nggak boleh makan yang lemak-lemak, nggak boleh makan yang semacam-macam, harus yang herbal, harus yang alami, harus yang sehat, macam-macam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya, kenikmatan dunia itu ada batasnya. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin secara ucapan. Adapun secara praktek kita harus tingkatkan keimanan kita, kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita, kualitas sedekah kita, kualitas ibadah-ibadah yang wajib terutama harus kita jaga, ibadah-ibadah yang sunnah itu juga kita harus kalau mampu kita kerjakan itu supaya nambah pahala mumpung kita hidup di dunia. Jadi kalau kita sudah mendapatkan keimanan seperti itu, mendapatkan hidayah tersebut, kita harus tetap. Pengertian tetap itu adalah tidak berubah. Sekarang tetap, ya, kemudian seminggu lagi kita tetap di dalam ibadah kepada Allah. Pengertian tetap itu apapun yang terjadi tidak merubah keimanan kita. Umpama kita hidup dalam dunia, kita diberikan kekayaan yang berlimpah, kekayaan yang berlimpah ruah, rezeki yang luas, itu tidak merubah keimanan kita. Kita tetap beribadah kepada Allah, kita tetap taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, kita tetap ya, mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib dijaga, yang sunnah berusaha untuk dikerjakan sepol kemampuan. Kemudian umpama kita hidup dalam dunia mendapatkan cobaan seperti sekarang ini di masa pandemi. Mungkin di masa pandemi ada yang dicoba usahanya tambah maju. Ya, termasuk orang yang usahanya maju itu saya perhatikan perdagangan obat. Saya lihat itu orang kita usaha di bisnis obat di musim pandemi ini, maka kita sama dengan mendapatkan keuntungan, mendapatkan keberkahan, banyak mendapatkan rezeki. Tapi kalau usaha termasuk usaha travel, ya, seperti sekarang ini travel itu sekarang sudah stop, ya. Sudah nggak bisa beroperasional lagi. Beroperasional tapi
tidak seperti yang dulu-dulu. Apalagi travel umroh atau travel haji ini lagi dapatkan cobaan. Meskipun kita mendapatkan cobaan seperti itu, ya, rezekinya berkurang atau malah bangkrut, tapi Bapak Ibu sekalian, selama keimanan kita masih melekat dalam diri kita, ini masih untung. Ya, ibarat dagang, keimanan ini adalah modal pokok. Umpama rumah kita kebakaran, harta bendanya habis semuanya, selama modal pokoknya masih tetap tidak berubah, terjaga, tidak berkurang, ini masih untung. Adapun nanti itu bisa kita cari lagi. Insya Allah di masa pandemi seperti ini ya insya Allah juga nanti Allah akan memberikan pertolongan. Allah akan memberikan keberkahan. Ya, kalau kita ingin naik kelas, kita harus siap menerima cobaan dari Allah. Cobaan dari Allah itu bukan berarti kita ini dibenci oleh Allah, bukan. Ya. Kalau kita dicoba oleh Allah, berarti kita disayangi oleh Allah. Berarti kita dicintai oleh Allah. Berarti kita akan naik kelas. Berarti kita akan tambah sukses. Nah, kita harus berpikir positif. Nah, hikmah dari cobaan ini, ya, selama kita mau bersabar, tetap ibadah kepada Allah, tawakal, ikhtiar terus, ya, insya Allah ya, cepat atau lambat Allah akan menunjukkan jalan kembali, terbukalah rezeki kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengertian tetap itu adalah tidak berubah. Apapun yang terjadi dalam diri kita supaya tetap. Ya, dicoba kaya, kita supaya tetap husnul khotimah. Kita supaya tetap ibadah. Kita supaya tetap jihadu fisabilillah. Dicoba miskin, kita supaya tetap beribadah kepada Allah. Tetap istiqomah di fisabilillah, di jalannya Allah yang benar. Kenapa Bapak sekalian? Karena ini sudah harga mati. Artinya kalau kita sampai terpengaruh oleh keadaan, oleh cobaan, baik cobaan yang menyenangkan ataupun cobaan yang membencikan, nah kita akan mendapatkan atau cita-cita kita ingin masuk surga akan gagal. Karena apa? Karena hanya dengan tetap di dalam beribadah kepada Allah, tetap di dalam jalan Allah, fisabilillah, tetap di dalam hidayah Allah, inilah salah satu-satunya jalan supaya kita bisa mendapatkan rahmat di akhirat, yaitu mendapatkan keindahan, mendapatkan kebahagiaan, yaitu di surga. Kalau umpama kita tidak masuk surga saja, tapi tidak masuk dalam neraka, itu masih alhamdulillah. Yang jadi masalah ini Bapak Ibu sekalian, Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Kalau tidak masuk surga, ya kita pasti masuk dalam neraka. Kalau kita selamat dari neraka, berarti kita pasti masuk surga. Jadi tidak ada tengah-tengah. Tengah-tengah artinya tidak masuk surga dan juga tidak masuk dalam neraka. Enggak dimasukkan kemana-mana. Itu enggak ada. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, ya, tempatnya ada dua. Kalau enggak masuk surga, ya masuk dalam neraka. Syarat mutlak untuk bisa kita selamat dari neraka, bisa masuk surga adalah dengan cara tetap di dalam hidayah Allah, tetap menjadi orang iman, tetap beribadah kepada Allah, tetap takarub ila Allah, tidak berubah apapun yang terjadi. Nah, terkadang manusia itu waktu dicoba kekurangan finansial, dia beribadah bagus, tetap jadi orang iman yang bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Ya, di mana saja berada tetap dia takwa kepada Allah. Meningkatkan ibadahnya. Ibadah wajibnya dijaga, ibadah sunnahnya ditingkatkan. Tapi begitu dicoba kaya,
akhirnya dia lupa daratan. Ya, artinya dia tidak ingat kepada Allah, sibuk ngurusi hartanya, tidak sempat ibadah, tidak sholat 5 waktunya jadi kelendran, karena sibuk ngurusin dunianya. Ya, akhirnya lama-kelamaan keimanannya akan hilang, lama-kelamaan keimanannya akan luntur. Karena Bapak Ibu sekalian, yang namanya keimanan ini ya harus kita jaga. Harus kita jaga, harus kita rawat. Caranya merawat keimanan kita, caranya menjaga keimanan kita, ya salah satunya adalah dengan senang mendengarkan tausiah, senang mendengarkan nasihat-nasihat dari teman-teman kita, dari kawan-kawan kita, dari guru-guru kita. Yang baik kita kerjakan, yang kurang baik kita tinggalkan. Meskipun nasihatnya itu dari anak kecil, ya, meskipun nasihatnya itu dari siapa saja, yang baik kita kerjakan, kita terima, yang jelek, yang buruk kita tinggalkan. Nah, ini Bapak-Bapak sekalian, pengertian tetap. Kemudian di dalam kita menetapi hidayah Allah, menjadi orang iman, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, ya, di samping kita tetap, kita supaya menetapi, tetap menetapi. Ya, pengertian menetapi adalah menjalankan apa yang sudah diberikan oleh Allah berupa hidayah ini. Ya, menjalankan sebagai orang iman, beribadah pada Allah, taat kepada Allah dan utusannya Allah, menjauhi segala larangan Allah. Nah, itu namanya menetapi. Umpama di dalam hidup kita di dunia ini, kita diberikan kemampuan bisa memberikan motivasi, bisa memberikan nasihat, ya kita tetapin diri kita sebagai penasihat yang baik, sebagai motivator yang baik. Umpama kita sebagai penyampai agama menjadi mubaligh, ya kita tetapi ya, kemubalikan kita, keustatan kita. Nah, bagaimana supaya penyampaian kita bisa diterima oleh kalangan masyarakat umum? Bagaimana penjelasan-penjelasan kita bisa mudah diterima? Itu namanya menetapi. Nah, kalau lagi menyampaikan agama Allah yang benar-benar yang serius, artinya tidak main-main. Itu namanya menetapi. Jadi umpama kita dijadikan oleh Allah ya, apa aja ya, di dalam ibadah ini, ya, apakah sebagai ustadz, apakah sebagai pengurus, ya, umpama jadi pengurus atau sebagai takmir masjid, ya. Nah, ini kita supaya menetapi amal solehnya, menetapi dapuannya. Nah, itu namanya menetapi. Kemudian selanjutnya memerlukan, tetap menetapi memerlukan. Pengertian memerlukan di sini adalah ya kita perlukan di dalam beribadah kepada Allah. Kalau enggak sempat ya disempat-sempatkan. Kalau enggak kuat ya dikuat-kuatkan. Kalau enggak semangat ya disemangat-semangatkan. Itu namanya memerlukan. Jadi sesuatu kalau kita ini tidak kita perlukan, ya tidak akan bisa berhasil. Apapun itu urusannya, kalau kita tidak perlukan, tidak akan berhasil. Orang bisa berhasil sukses dalam dunia dan akhirat karena dia itu memerlukan, menyempat-nyempatkan. Ya, manusia ini dikotor oleh Allah sibuk. Kalau kita tidak perlukan, ya kita tidak sempat untuk beribadah kepada Allah. Waktu 24 jam ini ya, kadang kita ini tidak pernah atau lupa untuk membuka kitab suci Al-Quran. Jadi usahakan setiap hari kita baca Al-Quran sebagai rasa cinta kita kepada Allah. Minimal 1 hari 3 ayat, atau syukur-syukur 1 lembar atau 1 juz, ya alhamdulillah. Syukur-syukur kita bisa menghafal Al-Quran, itu lebih alhamdulillah, lebih afdal lagi, lebih pahalanya, lebih besar lagi pahalanya. Ini namanya memerlukan.
Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah mempersungguh. Tetap menetapi, memerlukan, dan mempersungguh. Yang dimaksud mempersungguh itu adalah lahir batin. Lahirnya kita menjadi orang iman, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Batinnya kita takarub ilallah, DP kepada Allah, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, ini namanya mempersungguh secara batin. Secara lahirnya kita tetap ya menjadi orang iman, ya. Secara batinnya kita mempersungguh takarub ilallah. Nah, inilah pengertian tetap, menetapi, memerlukan, dan mempersungguh. Ya. Mempersungguh di dalam hidayah Allah. Karena apa Bapak sekalian? Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka Allah akan menyimpangkan qulubahum pada hati mereka. Artinya kita jangan coba-coba tidak mempersungguh dalam agamanya Allah. Kita jangan coba-coba mengerjakan kemaksiatan. Sudah diberikan hidayah Allah tapi masih mengerjakan kemaksiatan. Masih mengerjakan pelanggaran. Itu sama Allah nggak suka. Termasuk menyimpang. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, Allah akan disimpangkan. Falamma zagu azagu. Allah nggak butuh orang-orang yang seperti itu. Allah hanya butuh orang-orang yang benar-benar bisa istiqomah, orang-orang yang benar-benar mempersungguh dalam sabilillah. Bapak Ibu sekalian, masalah senang dan tidak itu sama, tapi resikonya berbeda. Kalau kita mempersungguh dalam urusan agama yang hak, dalam sabilillah, ada yang senang, ada juga yang tidak senang. Kalau kita mempersungguh dalam jalan kebatilan, jalan kemaksiatan, jalan pelanggaran, jalan perbuatan-perbuatan dosa, ada yang senang, ada yang tidak senang. Yang senang ya orang-orang yang sama-sama belum mendapatkan hidayah, senang ya sama-sama jadi belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan petunjuk. Diajak melanggar senang, diajak dukem, diajak nyabu, diajak ganja, atau diajak pil koplo ya, atau minum-minum yang memabukkan ya, ekstasi, itu senang. Ada juga yang senang, ada juga yang tidak senang. Seorang pencuri, seorang perampok, seorang bandit, seorang pembegal, ada yang senang, ada yang tidak senang. Sama, kita jadi orang iman, jadi orang baik, ada yang senang, ada yang tidak senang. Tapi risikonya berbeda. Kalau di dalam kebaikan, risikonya kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Di dunia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Di akhiratnya kita mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya, hidup di surga. Nah, kalau di urusan kemaksiatan, urusan pelanggaran, ada yang senang, ada yang tidak senang. Risikonya beda. Ya, risikonya ya di dunianya kalau sampai ketangkap polisi, ya akan dimasukkan dalam penjara. Kalau nggak ketangkap polisi atau ketangkap sama massa, akan dipentungin rame-rame, akan digebukin rame-rame. Itu di dunianya. Di akhiratnya tambah parah lagi. Di akhiratnya mendapatkan azab dari Allah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, artinya masuk dalam neraka. Yang dalam kebaikan masuk dalam surga, yang dalam kejelekan itu masuk dalam neraka. Nah, itulah resiko Bapak Ibu sekalian yang harus kita pertanggungjawabkan. Sudah ada konsekuensi masing-masing. Kita sebagai orang iman, kita sebagai orang yang berakal sehat, ya kita pilih yang dalam urusan kebaikan, urusan yang dirahmati oleh Allah, yaitu menjadi orang iman yang taat kepada Allah dan taat kepada utusannya Allah, menjauhi segala kemaksiatan, menjauhi segala pelanggaran, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Ya, sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 13, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah.
Barang siapa yang taat pada Allah dan utusannya Allah, yudkhilhu jannat, Allah masukkan dalam surga. Itu rumus. Taat Allah, Rasul, mati sewaktu-waktu, masukkan dalam surga. Nah, sebaliknya, kalau kita tidak mau taat, ayat 14 surat An-Nisa, wa may ya'silaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Barang siapa yang menentang pada Allah dan utusannya Allah, termasuk orang-orang yang tidak beriman, termasuk orang-orang yang kufur, termasuk orang-orang yang dolim, wa yata'adda hududahu, dan melanggar pada batas peraturan Allah. Melanggar batas-batas Allah maksudnya termasuk orang yang dolim, orang yang menganiaya. Orang yang dolim, orang yang menganiaya itu adalah dia sudah tahu hukum tapi masih dilanggar. Itu namanya dolim. Ini namanya wa yata'adda. Ini wa yata'adda ini termasuk orang iman. Orang iman yang mempunyai dosa, orang iman yang mempunyai pelanggaran-pelanggaran, perbuatan-perbuatan dosa yang belum ditobati. Itu namanya wa yata'adda. Wa yata'adda hududahu, dan melanggar pada batas-batas peraturan. Yudkhilhu nar, Allah masukkan dalam neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengertian melanggar ini bukan berarti melawan kepada Allah. Hei Allah, tunjukkan saya akan bertarung. Nah, apa yang dibanggakan mau bertarung? Melawan kepada Allah, melawan kepada malaikat, atau merintangi kegiatan-kegiatan ibadah orang iman, menghalang-halangi kegiatan-kegiatan ibadah orang iman. Tidak seperti itu, Pak Bos. Termasuk kita ini diam di rumah. Kita diam di rumah, tidak sholat, tidak ngapa-ngapain, tidak menjelek-jelekan tetangga. Pokoknya mulutnya dijaga, pikirannya dijaga, diam aja di rumah. Waktunya makan, waktunya minum, waktunya istirahat, waktunya makan, minum, istirahat, makan, minum, istirahat. Terus begitu Bapak Ibu sekalian. Itu termasuk kategori juga wa yata'adda. Termasuk kategori orang yang menentang kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita diperintahkan oleh Allah bukan untuk diam di dunia. Bukan hanya untuk makan, minum, istirahat. Tapi kita diperintahkan oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah di hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita hidup di dunia ini, yang pokok, tugas pokok kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Adapun yang lain-lainnya itu yang nomor 2. Artinya kewajiban utama itu adalah ibadah. Maka dari itu Bapak sekalian, jangan lupa ibadah. Jangan lupa sholatnya. Jangan lupa ngajinya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib atas setiap orang Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah di dalam hidayah Allah, maka kita supaya tetap menetapi, memerlukan, dan mempersungguh hidayah Allah. Agama Allah, agama Islam yang berdasarkan kitabillah, kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnati Nabi, dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Hadis. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita tidak melihat Allah, kita tidak tahu Allah. Kita suruh taat pada Allah. Bagaimana kita bisa taat sementara kita tidak bisa melihat Allah? Kita diperintahkan oleh Allah taat pada utusannya Allah. Bagaimana kita supaya taat pada utusannya Allah sementara kita tidak tahu wujudnya Rasulullah? Kita nggak menangi zaman Rasulullah. Nah, padahal untuk bisa taat kita harus tahu apa yang ditaati itu apa? Perintah-perintahnya Allah, perintah-perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah perintah-perintahnya Allah itu dari mana? Kita bukan nabi, kita bukan langsung mendapatkan wahyu seperti Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ya. Kita bukan seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengetahui perintah-perintahnya Allah? Ya tidak ada lain kecuali kita harus mengkaji Al-Quran. Kaji Al-Qurannya.
Karena dengan kita mengkaji Al-Quran, mengkaji bacaan, makna, keterangan, ini secara tidak langsung kalau kita menjumpai perintah dalam mengaji Quran, kita akan bisa ngerjakan. Kalau kita menjumpai larangan, kita jauhi sejauh-jauh. Kalau menjumpai cerita, kita yakini dengan seyakinnya. Kemudian bagaimana supaya taat pada Rasul sementara kita ini bukan keturunan Nabi, sementara kita ini jauh dari Nabi, sementara kita nggak tahu wajahnya Nabi, wujudnya Nabi. Nah, sebagai perwujudan kita taat pada utusannya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagai perwujudannya ya kita harus mengkaji hadis-hadis Nabi. Ya. Bagaimana cara mengkajinya? Harus pakai guru. Ya, tidak boleh kita mempelajari sendiri kemudian kita praktekkan sendiri. Karena apa? Terkadang dalam ayat-ayat atau sabda-sabda Nabi itu ada penjelasan yang harus dijelaskan oleh guru. Gurunya dari mana? Gurunya ya dari ngaji. Ya. Gurunya dapat menyampaikan agama ya dari ngaji, dari berguru. Gurunya guru dapat dari berguru. Gurunya guru dari mana? Dari berguru lagi. Gurunya guru dapat dari berguru. Ini kalau diurut-urut terus ya nanti akan sampai pada ya, pengikut-pengikutnya sahabat Nabi. Diurut-urut lagi gurunya, ketemu lagi silsilahnya, urut-urutannya, sanadnya nyampe kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi dari mana? Dari Nabi. Nabi dari mana? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Dari Allah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini namanya mengkaji. Yang namanya mengaji itu ya bacaan, makna, keterangan. Enggak cuman hanya bacaan saja, tapi juga maknanya. Bacaannya harus panjang pendeknya, makhrajnya, panjang 1 alif, setengah alif, 3 alif, dengung. Nah, kemudian makhrajnya antara sin dan sa itu bagaimana bacanya. Nah ini harus kita kaji tajwidnya. Supaya apa? Supaya benar, artinya benar. Karena bacaan Arab dengan Indonesia nggak sama. Alim dengan alim itu beda. Kalau alim itu mengetahui, maha mengetahui. Alim pedih. Amin. Ya, semoga Allah mengabulkan. Amin, aman. Amin, percaya. Amin, hancurkan. Ini Bapak sekalian, makhraj itu penting. Nah, ini harus kita ada gurunya. Bacaan makna, arti juga penting. Ya. Kenapa? Kalau kita nggak tahu artinya, ya otomatis kita nggak tahu perintahnya. Perintah-perintah Allah tahu dari mana kalau kita artikan. Kita orang Indonesia, kita orang Jawa, kita orang Sunda, kita orang Aceh, kita orang Makassar. Nah, sedangkan Quran bahasa Arab. Bagaimana supaya tahu itu perintah? Ya kita harus artikan. Nah, kemudian keterangan. Setelah arti baru keterangan. Lah, keterangan ini perlu Bapak Ibu sekalian, penting. Karena apa? Ini menyangkut kefahaman, menyangkut amaliyah. Kalau keterangannya salah, akhirnya prakteknya salah. Nah, dalam hal ini, siapa yang menjelaskan? Siapa yang memberikan penjelasan tersebut? Yaitu adalah gurunya, guru ngajinya. Guru ngajinya yang berilmu, yang punya guru. Jadi yang namanya ngaji itu ada gurunya, ada muridnya. Gurunya bawa Quran, muridnya bawa Quran. Gurunya bawa hadis, muridnya bawa hadis. Gurunya menjelaskan, muridnya mendengarkan. Dijelaskan sampai paham. Kalau nggak paham tanya. Kurang paham Pak Ustadz, kurang paham Mas, kurang paham Mbak, Bu, Pak. Diulangi lagi sampai paham. Kenapa Bapak sekalian? Percuma kita ngaji banyak, tapi kalau nggak paham. Sudah khatam Al-Quran berkali-kali, sudah khatam hadisnya berkali-kali, bacaan mana keterangan, tapi kalau nggak paham ya dalam prakteknya ya sama dengan orang yang ilmunya masih dangkal. Ini jangan sampai Bapak sekalian. Jadi kalau sudah ilmunya sudah tinggi, maka prakteknya, ya, akhlaknya juga harus lebih baik. Jangan sampai ilmunya sudah tinggi, akhlaknya masih kurang baik.
budi pekertinya masih kurang baik, amalnya masih sedikit. Umpama kita orang Jakarta, ilmunya sudah nyampe Surabaya, minimal amalnya, akhlaknya, budi pekertinya itu nyampe ke ya dekat-dekat Surabaya. Mungkin nggak Surabayanya, mungkin di Kertosononya, atau mungkin di Jombangnya, atau sudah nyampe Mojokerto. Jangan sampai ilmunya sudah nyampe Surabaya, orang Jakarta ilmunya sudah nyampe Surabaya, tapi amalnya atau akhlaknya, budi pekertinya, tabiatnya baru nyampe Bekasi. Berarti ya lam yakcok, apa lam yakcok? Itu nggak cocok itu. Ini nggak cocok. Ilmu tersebut tidak akan bisa memberikan manfaat, malah akan membakar dirinya sendiri. Karena Bapak sekalian, sanksinya kalau orang sudah berilmu tinggi tidak diimbangi dengan amalannya, akhlaknya, ya ada ayat yang menerangkan bahwasanya semakin banyak ilmunya maka semakin besar dosa. Karena Allah marah. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza hei orang-orang beriman, kenapa kamu sekalian artinya hei orang-orang beriman, kenapa kamu sekalian bisa berkata malah taf'alun, tapi tidak bisa mengerjakan. Kaburu maqtan indallahi antaqulu malah taf'alun. Besar sekali dosanya bagi orang yang bisa berkata tapi tidak bisa mengerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ilmunya tinggi tapi akhlaknya masih ketinggalan, itu dosa besar. Ya. Jadi harus diseimbangkan ya dengan praktek kehidupan sehari-hari. Semakin ilmunya tinggi, amalnya semakin baik, semakin tinggi, budi pekertinya semakin mempunyai budi pekerti yang luhur, punya sopan santun, punya tata krama, punya adab, punya budi pekerti. Kepada yang lebih tua harus bisa menghormat, kepada orang tua harus bisa boso atau sopan santun, jangan menyakiti hati orang tua. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi kembali lagi, kalau kita sudah dalam hidayah Allah, kita supaya tetap jangan sampai berubah. Terus sampai kapan kita tetap di dalam hidayah Allah? Sampai akhir hayat kita masing-masing. Itu namanya husnul khotimah. Menetapi menjalankan ibadah terus, ibadah wajibnya dijaga, ibadah sunnahnya berusaha untuk ditingkatkan. Terus sampai kapan? Sampai akhir hayat kita masing-masing. Memerlukan, menyempat-nyempatkan, mempersungguh dalam hidayah Allah. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita masing-masing. Sampai ajal mati menjemput kita. Mempersungguh secara lahir dan batin. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita masing-masing. Karena kalau kita sudah akhir hayat kita masing-masing, artinya sudah ajal menyebut kita, berarti kita sudah selesai. Berarti kita sudah finish. Umpama kita belum sampai akhir hayat kita, kemudian tiba-tiba umpamanya kita mau mati, umpamanya kurang 1 bulan. Begitu 1 bulan kita sudah tidak tetap dalam hidayah Allah, sudah tidak menetapi hidayah Allah, tidak memerlukan hidayah Allah, tidak mempersungguh hidayah Allah. Maka yang dihitung itu adalah yang akhirnya. Inamal a'malu bi khawatimi, hasilnya amalan itu dilihat dari akhirnya. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, umpama kita dalam kesesatan, kemudian umpamanya sebelum akhir hayatnya 1 bulan, kemudian kita insaf, kemudian kita menjadi orang iman, kemudian kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, nah, maka kita termasuk kategori orang yang sukses. Jadi orang yang sukses itu adalah yang dilihat adalah akhirnya, bukan yang awal. Umpama kita masuk di PNS, mau ini ada penerimaan ASN, ada pegawai negeri. Ujian 1 sampai 10, 1 sampai 9 baik, nilainya 10. Tapi begitu yang terakhir interview ternyata jelek,
Kira-kira diterima nggak Bapak Ibu sekalian? Yang jelas yang terakhir interview ternyata gagal, ya akhirnya nggak diterima. Interview, dilihat Facebooknya, Instagramnya, bagaimana? Ternyata di situ di dalam medsosnya itu dia tidak baik, budi asor, termasuk nggak baik akhlaknya. Nah itu sudah nggak bisa. Atau waktu diwawancarai, ya kemudian disimpulkan oh ini akhlaknya nggak baik. Orang belum dipersilakan duduk sudah duduk. Atau masuk di ruangan interview nggak ketok pintu. Atau bajunya nggak rapi. Nah ini termasuk akhlaknya nggak baik. Nggak diterima bos. Gara-gara tidak rapi, gara-gara tidak duduk dulu nggak dipersilakan, itu kadang ya, tidak diterima. Dan biasanya nggak diterima. Nah, ini. Jadi yang diterima yang bagaimana bos? Yang diterima adalah ujian nomor 1 sampai 10 harus bagus semua. Secara kepintaran pintar, tapi setelah interview budi pekerti ternyata budi pekertinya nggak baik, ya nggak diterima. Nah ini Bapak Ibu sekalian, termasuk dalam beribadah kepada Allah. Kenapa kita terus beribadah kepada Allah? Karena kita nggak tahu mati kita kapan. Ya kalau kita matinya tahu enak, ya. Mama kita mati kurang 1 tahun, nanti aja lah, masih lama. Nanti kalau sudah 6 bulan baru kita tobat, baru kita berangkat umroh, berangkat haji, ibadah, sedekah, amal jariah. Nah, ya kalau tahu. Yang jadi masalah kita ini nggak tahu mati kita kapan. Setelah ini kemudian Allah mencabut nyawa kita juga kita nggak tahu. Besok kita masih bernafas lagi juga kita tak tahu. Ya, karena kita nggak tahu ya terus kita beribadah. Ya, ibadahnya bagaimana? Ya, ibadah yang disertai dengan niatan mukhlis lillah karena yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzab. Nah, bagi yang dalam kemaksiatan, bagi yang sekarang ini masih dalam pelanggaran, dalam perbuatan-perbuatan dosa, nasihatnya bukan tetap. Nasihatnya bukan menetapi, memerlukan dan membersungguh. Nasihatnya ya beda lagi. Nasihatnya ya mari kita kembali ke dalam jalan yang benar. Karena yang sekarang yang dijalanin ini adalah jalan yang tidak benar. Mari kita kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu bagaimana? Jalan yang diridai oleh Allah. Jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, seperti para sahabat, para nabi, para orang-orang ulama-ulama sholihin zaman. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, sedikit perkeliling dari kami. Basyiron wa nadhiron, berikan kabar gembira dan kabar penakut. Nah, mari kita sekali lagi tetap menetapi, memerlukan dan membersungguh hidayah Allah sampai akhir hayat kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya ditetapkan hidayah Allah, dalam hidayah Allah sampai tutup pol akhir hayat kita masing-masing. Sekian dari kami, insya Allah kita sambung kembali di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.